Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini. Saya merupakan dosen program studi D3 Perpustakaan Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Menjadi dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengindeksan subjek praktik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi D3 Perpustakaan pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada dua. CPM 1 mampu menjelaskan pengindeksan subjek dari berbagai jenis bahan pustaka. CPL 2 mampu menganalisis pembentukan bahasa indeks dalam pengindeksan subjek bahan pustaka. CPMK pengindeksan subjek praktik ini ada dua. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep subjek bahan pustaka dari mulai memberikan langkah-langkah pengindeksan subjek, bentuk, dan ciri-ciri indeks subjek. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis pengindeksan subjek yang terdapat pada bahasa indeks dari subjek dokumen atau bahan pustaka. Sub CPMK pengindeksan subjek praktik ini 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep definisi pengindeksan subjek bahan pustaka. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis subjek dokumen dari bahan pustaka. 3. Mahasiswa mampu menentukan pembentukan bahasa indeks dalam berbagai format. 4. Mahasiswa mampu menentukan indeks sesuai konstruksi bahasa dokumen secara sederhana. 5. Mahasiswa mampu menggunakan scenario deskriptor untuk keperluan temu balik informasi. 6. Mahasiswa mampu menggunakan thesaurus secara mandiri. 7. Mahasiswa mampu menentukan analisis subjek dan pengklasifikasian subjek bahan pustaka. 8. Mahasiswa mampu menentukan subjek dokumen dari suatu bahan pustaka atau dokumen lainnya. 9. Mahasiswa mampu menerapkan pengindeksan subjek yang paling tepat dan cepat untuk temu kembali informasi. 10. Mahasiswa mampu menerapkan pembagian disiplin ilmu dari suatu bahan pustaka atau dokumen lainnya. 11. Mahasiswa mampu menerapkan pembagian fenomena dari suatu bahan pustaka atau dokumen lainnya. 12. Mahasiswa mampu menerapkan bentuk subjek dokumen dari suatu bahan pustaka atau dokumen lainnya. 13 dan 14. Mahasiswa mampu menganalisis PMEST dan PASET dari suatu bahan pustaka atau dokumen lainnya yang ada di perpustakaan. Kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan 7. Mahasiswa mampu menentukan analisis subjek dan pengklasifikasian berbagai subjek dokumen bahan pustaka. Pembelajaran ini menggunakan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, cara penyampaian materi perkuliahan dengan baik agar dapat diterima mahasiswa. Interaction, yaitu adanya interaksi dosen dan mahasiswa atau antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Dan asesmen, pemberian tugas kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa. Ini dilakukan secara objektif. Penilaian dilakukan dalam proses belajar praktik langsung, kuis, tugas, UTS, UAS, dan partisipasi di kelas. Metode pembelajaran menggunakan sinkronos dan asinkronos. Sinkronos secara luring di kelas dan asinkronos dengan menggunakan e-learning management system dari e-learning USU-AS ID dan Google Classroom. Baiklah, marilah kita saksikan video pembelajaran saya di mata kuliah pengindeksan subjek praktik pada pertemuan 7 berikut ini. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan mata kuliah pemeriksaan subjek praktik dengan pertemuan analisis subjek dan pengklasifikasian subjek bahan pustaka.
Di sini sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa kita mulai. Pembahasan dari materi hari ini kita nanti akan membahas mengenai pembentukan subjek bahan pustaka dan pembentukan klasifikasi bahan pustaka dan memilah benda dan sifat yang lainnya menurut kelasnya yang nantinya kita menggunakan DDC ataupun DW Decimal Classification. Kita review pertemuan yang lalu bahwa langkah-langkah pada pemindeksan subjek pada pertemuan yang lalu kita bahas disampaikan bahwa pemindeksan subjek harus ada isi dari bahan pustaka, terus analisis subjek, di mana kita berpedoman pada alat bantu, yaitu salah satunya DDC ini ya, DDC Decimal Classification ataupun daftar tajuk subjek. Itu review yang pertemuan lalu yang kita kita lakukan. Nah, di sini kita memasuki analisis subjek, yang dimana pengkatalogan subjek kegiatan pengkatalogan bagian dari analisis subjek, dimana analisis subjek mencakup dua hal: penentuan tajuk subjek, yaitu indeks subjeknya dan klasifikasinya, gitu ya. Dan peralatan yang dibutuhkan dalam penentuan tajuk subjek yaitu ada alat bantu yang bermacam-macam, bisa tajuk subjek, bisa SCSH, bisa answer list gitu ya, bisa DDC, UDC dan yang lain sebagainya. Di sini juga peralatan untuk penentuan klasifikasi adalah bagan ataupun klasifikasi yang membuat notasi kelas, yang mana nanti sebelum nanti buku itu dijajarkan ke rak gitu ya, itu kan harus dianalisiskan subjeknya agar ketemu subjek apa dari bahan pustaka tersebut ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apa analisis subjek tersebut gitu ya. Di sini disampaikan bahwa analisis subjek disebut juga analisis konseptual karena akan menghasilkan konsep daripada subjek, di mana analisis subjek yaitu proses untuk meneliti, mengkaji, dan menyimpulkan isi dan dibahas atau diuraikan dalam sebuah dokumen yang ada di perpustakaan. Di sini juga analisis subjek mempengaruhi semua kegiatan-kegiatan dari pemindeksan subjek tersebut. Di sini disampaikan bahwa kegiatan analisis subjek merupakan suatu proses kegiatan yang intelektual, yaitu harus dilakukan oleh pakarnya, gitu ya. Nah, sekarang ini untuk membuat analisis subjek atau membuat pengklasifikasian nomor kelas, sekarang sudah ada namanya sertifikasi kompetensi, di mana pustakawan itu harus ada kompetensi di dalam bidang mana saja dia dapat melakukan kegiatan yang ada di perpustakaan tersebut ya. Ada nanti di bidang katalogisasi, ada nanti di bagian pelayanan ataupun yang lain sebagainya. Konsep subjek tersebut selanjutnya akan dikonsultasikan ke daftar tajuk subjek. Nanti misalnya pustakawan sudah membuat dari katalog dari buku bahan pustaka itu ya, sudah dianalisis subjeknya, itu nanti bisa dilihat referensinya di daftar tajuk subjek perpustakaan nasional ataupun di DDC ataupun di setlist ataupun yang lainnya. Nah, untuk mengetahui subjek, menganalisis subjek, kadang kita susah untuk mendapatkan apa sih isi subjek dari sebuah bahan pustaka. Ini saya contohkan sebuah bahan pustaka ya. Nah, sebelum bahan pustaka itu dijajarkan ke rak, ini kan harus kita nomor kelaskan, gitu ya. Sebelum di nomor kelaskan, kita harus mengetahui isi subjek ini, ya, isi subjek dari dokumen ini. Nah, salah satunya untuk mengetahui analisis subjek dari sebuah bahan pustaka tersebut, kita bisa melihatnya yang pertama melalui judul, gitu ya, judul.
Ini misalnya judulnya itu pengantar ekonomi, gitu ya. Pasti kita udah mengetahui subjek dari buku ini adalah ekonomi, gitu ya. Nah, itu dilihat daripada judul. Selain itu, jika dari judul belum kelihatan, itu bisa dilakukan melalui daftar isi, gitu ya. Daftar isinya itu lebih membahas kemana arah dari isi dokumen tersebut. Selain itu, ada melalui daftar pustaka, baru bisa melalui kata pengantar, selanjutnya bisa melalui dari isi dan sumber dari dokumennya, gitu ya. Kalau udah nggak tahu lagi lah ya kan, aku udah nggak tahu lagi ini apa ini, ya udah suruh aja temanmu, ini apa lah judulnya, gitu ya, daripada pusing kalian ya, pusing kali, sudah nggak tahu lagi ini apa ini dari bahan pusakanya, isi dari dokumen bahan pusakanya sudah. Jadi yang terakhir, menanyakan kepada orang yang ahli di bidang subjek tersebut atau dari spesialis information, ya, spesialis information. Nah, untuk penerapannya, karena ini praktik ya, pengisian subjek yang mana kalian nanti harus bisa melakukannya. Ini saya berikan penerapannya contoh. Nah, analisis subjek yang biasanya menampilkan 3 jenis ya. 3 jenis dari konsep, yaitu ada disiplin ilmu, ada namanya fenomena, dan ada namanya bentuk. Catat dan ada katanya lengkap dengan bentuk. Bisa jadi hanya disiplin ilmu saja subjeknya. Ya. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kita. Perkenalkan, nama saya Dita. Saya ingin bertanya, kenapa analisis subjek itu diperlukan? Baik, terima kasih Dita. Baik, karena pertanyaannya bagus sekali ya. Kenapa analisis subjek itu perlu dilakukan? Ya, namanya kita sebagai pengguna perpustakaan, kita inginnya informasi itu cepat untuk kita dapatkan, gitu ya. Dimana nanti kalau misalnya kita dari rumah jarak kita jauh untuk menemukan sebuah informasi yang kita inginkan, kita kan maunya cepat, gitu ya. Sama sepertinya ini kita sebagai seorang pustakawan menganalisis subjek secara benar dan tepat itu untuk memudahkan kebutuhan informasi si penggunanya, gitu ya, agar nanti si penggunanya ataupun pemustaka mendapatkannya secara cepat dan tepat, gitu ya Dita. Baik, terima kasih. Di sini juga saya jelaskan ini salah satu cara membuat analisis subjek, gitu ya. Analisis subjek saya contohkan, ada namanya salah satu buku Direktori Peternakan Sapi di Medan, ya, Direktori Peternakan Sapi di Medan. Hasil analisisnya, ya, disiplin bidang ilmu peternakan, ya, disiplin ilmu bidang peternakan. Fenomenanya itu sapi dan di Medan. Bentuknya itu adalah direktori, ya, bentuknya adalah direktori. Jadi jika dianalisiskan bahwa sapi adalah ilmu bagian peternakan, ya, Medan merupakan bagian dari fenomena, dan direktori merupakan dari bentuk. Jika di nomor klasifikasikan bahwa sapi berada di kelas nomor 600, gitu ya, dinotasikan, didivisikan lagi menjadi 636.2 hewan sapi, ya, di hewan sapi, dan kita lihat bahwa Medan itu berada di nomor 598, ya, di tabel wilayah, ya, tabel wilayah. Dan direktori merupakan kelas 0600. Jadi jika dinomor kelaskan itu berada di 636.259.8016. Itu ya cara menganalisisnya. Ini yang nantinya harus bisa kalian terapkan pada saat nanti kalian lulus menjadi seorang ahli media,
di bidang perpustakaan. Jadi kalian menjadi seorang pustakawan bisa menganalisis subjek dari bahan pustakanya, gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, tadi dianalisis kan berdasarkan disiplin ilmu, ya. Disiplin ilmu itu bidang pengetahuan yang meliputi dari subjek dokumen, yang merupakan disiplin ilmu itu subjek dasar. Ya, subjek dasar yang disampaikan oleh Ramanatha. Ya, ini sangat mudah untuk dipelajari. Untuk misalnya jika ada bahan pustaka, ya, yang udah kelihatan seperti pengantar ilmu perpustakaan, pasti subjeknya perpustakaan. Baru nanti ada lagi pengantar kedokteran, pengantar biologi, itu sudah kelihatan. Untuk mensitasinya itu bahwa subjeknya itu kedokteran ataupun biologi ataupun yang sebagainya, gitu ya. Nah, di sini juga dilanjutkan bagaimana nanti setelah nanti udah dianalisis, terus nanti apa hubungannya nanti dalam dididik, gitu ya. Bagaimana nanti subjek itu bisa dilihat dari nomor kelas juga, gitu ya. Nah, bisa dilihat dari pengklasifikasian. Kegiatan menganalisis sumber bahan pustaka dengan menggunakan Dewey Decimal Classification ataupun UDC. Klasifikasi pada dasarnya mengelompokkan bahan pustaka berdasarkan isi atau subjeknya, gitu ya, ataupun berdasarkan subjeknya. Di sini saya mau nanya, ada yang mengetahui mengingat 10 decimal classification? Baik, Haikal terlebih dahulu ya. Silakan Haikal. Untuk yang pertama itu di nomor 00 itu ada karya umum, lalu di nomor 100 ada filsafat, di kelas 200 ada agama, lalu di kelas 300 ada ilmu sosial, lalu di kelas 400 ada bahasa, lalu di kelas 500 ada ilmu murni. Nah, selanjutnya di nomor 600 ada teknologi dan ilmu terapan, di kelas 700 ada seni, hiburan dan olahraga, di kelas 800 ada kesusastraan, dan di 900 ada geografi dan sejarah. Bagus, terima kasih Haikal atas jawabannya. Ada yang lain dari ini sayap kanan ya, silakan. Silakan berdiri Mawada. Kelas 00 ada ilmu, di kelas 00 ada karya umum, kemudian 100 ada filsafat, 200 ada bahasa agama, 300 ada ilmu sosial, 400 bahasa, 500 ilmu murni, 600 teknologi ilmu terapan, 700 itu ada kesenian, 800 itu ada kesusastraan, dan 900 itu ada geografi dan sejarah. Baik, terima kasih kepada Mawada. Ya, itu luar biasa ya, 10 kelas edisi itu wajib diketahui oleh mahasiswa perpustakaan ya, sebagai nanti itulah dasar kalian nanti mengetahui bagaimana penjajaran rakyat yang benar, gitu ya. Penjajaran rakyat yang benar itu salah satunya itu yang paling mudah itu ya, kita harus mengetahui divisi itu ya, 10 kelas utama daripada Dewey Decimal Classification tersebut. Nah, kita lanjutkan bahwa sistem pengelompokan koleksi perpustakaan terdapat beberapa macam ya. Pengelompokan yang pertama itu ada atau klasifikasi artifisialnya itu berdasarkan warna, ukuran ataupun fisiknya. Ini biasanya kalau misalnya perpustakaan yang masih kecil gitu ya. Kalau misalnya di universitas kita kan harus mengelompokkannya berdasarkan subjek gitu ya, berdasarkan subjek, dan kita bercontoh kepada menggunakan DDC gitu ya, Dewey Decimal Classification. Di mana yang kedua mengelompokkan klasifikasi fundamentalnya yaitu menggunakan sistem pengelompokan berdasarkan subjeknya, gitu ya. Nah, ini yang tadi yang disampaikan oleh teman kita ya, bahwa ada 10 golongan yang utama daripada divisi gitu ya.
daripada diksi-diksi, yaitu ada kelas 00 itu karya umum, yang 100 itu ada filsafat, 200 itu ada agama, 300 ada ilmu sosial, 400 ada bahasa, ya, 500 itu murni, 600 itu teknologi, 700 itu kesenian, 800 itu ada kesusastraan, 900 sejarah ataupun geografi. Inilah yang harus kalian pahami ya, sampai nanti kalian tamat dan kalian bekerja. Ini memang yang harus kalian ini kan terapkan. Nah, di sini ada turunannya lagi ya. Ada turunannya lagi namanya subdivisi. Ya, di kelas 600 di teknologi. Ya, di teknologi subdivisi per 10-nya itu ada 6-10 di medical science. Ya, ada di medical science. Dan subdivisinya, subdivisinya lagi di 612, gitu ya, 612 itu ada turunannya lagi human psikologi. Ya, ini yang menjadi adanya ini kelas utama, adanya subdivisi dan ada lagi subdivisinya. Itu bisa kalian lihat di di divisi 22, 23 ataupun di daftar pelajaran subjek itu bisa dilihat. Ini cara rinci juga saya jelaskan ya, yang nantinya ada tugas ya, ada tugas yang saya berikan yang nantinya kalian akan membuat ke 10 kelas utama dan 10 subdivisi dan 10 subdivisi. Ini contoh dari kelas 600 tersebut, gitu ya. Di 612 tersebut, di subdivisinya 612 ini 6 ini ada reproduction, development. Setelah itu dari turunannya ini ada lagi subdivisinya lagi 612 ini 640 titik 1, yaitu berkenaan dengan development of organ. Ya, seperti itulah turunan-turunan jika nanti menemukan bahan pustaka yang sulit untuk dinomorkelaskan. Kadang ada nanti buku itu banyak ininya ya, judulnya bukan satu bidang ilmu saja ya. Nanti ada turunan-turunannya lagi. Penerapannya saya kasih ini ya, gambaran bahwa 100 itu ada ilmu sosial. Di mana? Nah, di sini di dalam divisi ini subjek-subjek dibagi dari subjek besar. Inilah dia. Kita lagi. Jika kita ambil di bagian per-10-nya itu ada lagi bidang pendidikan, gitu ya. Kita menemukan subdivisinya itu hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan secara rinci, ya. Yaitu ada 371 hal-hal umum tentang pendidikan, 372 pendidikan dasar, sampai nanti ke 379 ya, ada di bagian pendidikan dan negara. Ini merupakan rincian dari penggunaan divisi tersebut. Nah, ini ya materi yang saya sampaikan. Mungkin dari materi ini nanti saya ada memberikan tugas, gitu ya. Tugas kepada kalian mahasiswa yang masuk di mata kuliah pemilihan subjek praktik ini, yang mana yang sudah dijelaskan ini ya, diharapkan kalian dapat mempraktikkannya langsung ya. Tugas minggu depan itu dikumpulkan. Jadi tugasnya ini bisa menggunakan divisi yang ada di program studi ya. Ini divisi 23, ini diletak di program studi, bisa menggunakan divisi elektronik. Yang bisa menggunakan divisi elektronik, di situ kalian membuat 10 kelas utama yang seperti saya sampaikan tadi. Contohnya itu di kelas 300, baru per 10 divisinya itu di 310, 320 dan seterusnya, baru buat lagi subdivisinya itu yang seperti di atas tadi ini ya, 371, 372. Tapi tidak boleh yang saya berikan contoh tersebut ya, yang lain yang harus kalian lakukan. Dan di sini
Saya ini kan misalnya itu kelas 600 dijabarkan menjadi 10 divisi, ada 610, 620 dan sampai 690. Lalu tuliskan 3 subjek yang kalian memilih 3 subjek, bisa nanti di kelas 800, kelas 00 atau kelas 200 itu kalian pilih 3 bidang subjek. Itu dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Kita nanti kembali kuliah. Nah, baru setelah itu nanti kita melanjutkan materi yang selanjutnya, gitu ya. Ini referensi, ya, referensi yang kita pakai pada perkuliahan hari ini, gitu ya, perkuliahan hari ini. Baiklah, mungkin di sini ini yang perlu saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan. Sudah memahami semua? Sudah. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, saya ini ya memanggil untuk isi kehadiran pada pertemuan hari ini. Tiga ini ya, ada Muhammad Ilham Satrio, ada Putri Yasmin, ada Rita Zahra, Febri, ada Muhammad Iqbal Syah, ada Denada Rifani, ada Angelika, Muhammad Adli, Valentino, Muhammad Haikal. Baik, semuanya hadir ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita akan membahas pertemuan selanjutnya, gitu ya, yang berkenaan dengan subjek dokumen, ya, yang kelanjutan dari analisis subjek, di mana subjek dokumen itu nanti ada subjek dasar, ada subjek sederhana, dan ada subjek majemuk, ya. Untuk pertemuan minggu depan itu saya sampaikan bahwa kalian harus mencari referensi supaya nanti di pertemuan yang akan datang kita lebih responsif, ya. Yaitu cari referensi berkaitan dengan subjek dokumen ini, pertemuan yang nanti kita akan bahas di sini. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Saya akhiri. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Indonesia Jaya.